Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbadikal lati adrikna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang pertanyaan saudara kita, apa yang sebenarnya dimaksud Mas tentang ilahi anta maksudi? Artinya engkaulah yang kumaksud, yang mana? Engkau yang mana yang dimaksud itu? Jadi berkaitan dengan ilahi anta, ilahi ini adalah sebenarnya zat yang nyata. Jadi ketika mengatakan ilah, itu adalah zat yang nyata, kenyataan yang sangat nyata. Jadi ketika mengatakan ilaha sama dengan la ilaha, tidak ada zat yang nyata melainkan Allah. Nah, ketika mengatakan ilahi anta, engkaulah yang kumaksud, maka yang dimaksud adalah zat. Engkaulah zat yang kumaksud, engkaulah zat yang aku tuju. Nah, jadi ketika zat yang engkau tuju itu adalah yang bernama Allah dan ciri-cirinya bukan seperti sesuatu, ciri-cirinya laisa kamitslihi syai', ciri-cirinya pondasi kita ada di dalam surah Al-Ikhlas juga, dan beberapa ayat Al-Quran serta Al-Hadis, dan 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala, terutama di sifat salbiahnya. Itulah poin ciri-cirinya. Maka ketika tadi mengatakan ilaha, itu berarti zat yang nyata. Nyata itu beda dengan tampak. Kalau tampak itu bahasa di tasawufnya tuh mazhar, kenampakan. Nah, kalau namanya kenampakan, dia bayangan. Tapi kalau kenyataan, nah, kenyataan itu artinya hakikat sebenar-benarnya wujud itu bukan bayangan. Jadi wujud hak yang asli, al-haq. Nah, kembali lagi tadi ketika mengatakan la ilaha illallah, tidak ada zat yang nyata. Siapa yang nyata? Allah. Maka ketika mengatakan ilahi anta maksud, engkaulah zat yang kumaksud. Mana zatnya? Yang meliputi segala sesuatu, itulah yang laisa kamitslihi syai'. Maka ketika sudah mengetahui tentang zat yang nyata itu, dan bahkan sudah menyaksikan dengan apa dia menyaksikan, dengan apa dia menyaksikan. Nah, ketika dengan dirinya menyaksikan Allah, maka muhaddas kepada qadim, muhaddas kepada qadim. Tapi dengan dirinya juga dia menyaksikan Allah, maka qadim bagi qadim. Maka pengenalan yang paling sangat luar biasa adalah mengatakan bahwa aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Artinya dia mengenal Allah secara syariatnya dengan Allah juga, dengan rahasianya juga. Jadi ketika untuk wasil, untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada zat yang dituju itu adalah dengan tajalli daripada dirinya sendiri yang qadim pada diri masing-masing manusia. Tentunya sir. Nah, karena sir inilah yang murni, yang suci, yang tidak ada campurannya dengan segala apapun barang-barang yang kotor. Nah, seperti itu. Jadi ketika menyaksikan syuhud kepada Allah, bawalah penyaksian itu dengan sirnya Allah sendiri. Nah, jadi kalau sudah tahu seperti itu, duduklah di sirnya Allah itu sendiri, atau dinamakan al-hakikat Muhammadiyah itu, atau sir Ahmad itu. Duduklah di situ, diamkanlah di situ, biarlah dia sendiri yang sampai kepada Allah dan membawa jiwamu itu mengenal Allah.
sepertinya seolah-olahnya kita yang menyaksikan Allah. Namun kitanya di situ karena dia telah berserah diri kepada Allah melalui tajallinya sendiri, yaitu hakikat Muhammad, maka dia itu diperkenalkan Allah, dia itu dipersaksikan Allah. Nah, sampai nanti dianya di situ fana kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan tajalli daripada dirinya sendiri yang melalui rahasianya. Nah, jadi ketika sudah mengetahui itu, ketika berjalannya pun dia tidak terpaku lagi dengan sesuatu yang mana sesuatu itu adalah bukan zat yang dimaksud. Sudah jelas petanya, kendaraannya sudah jelas beserta nahkodanya, namun si jiwa ini tetap perlu diuji dengan itu semua. Apakah memang ketika sudah mengetahui tentang zat yang dimaksud itu, kemudian sudah naik di kendaraan itu, dia lompatkah di dalam kendaraan, di dalam perahu itu, ataukah dia hanya diam, manut penumpangnya, manut sopirnya, manut nahkodanya, apa bagaimana? Nah, kalau sudah duduk kepada Sir Ahmad itu tadi, diamlah di situ, biarlah Sir Ahmad itu yang mengantarkan si jiwa mengenal Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, sampai betul-betul ketika sudah fana si Sir Ahmad tadi kepada Allah, tenggelam dalam lautan ahadiyahnya Allah, tidak ada lagi istilahnya si nahkoda itu ada, Sir Ahmad itu ada, tidak ada lagi istilahnya kita ada di situ. Nah, yang ada hanya Allah semata-mata, tapi secara syariatnya seolah kita. Nah, padahal kitanya di situ lebur karena sudah meleburkan dirinya, merasakan betul-betul yang ada hanya rasa Allah semata-mata. Jadi harusnya kalau sudah tahu peta itu, sudah tahu kendaraan itu, apa yang kita kerjakan? Hanya diam saja, menafikan keegoan kita, memasrahkan diri secara total bulat-bulat, tidak ada lagi protes sana sini terhadap apa yang menjadi peraturan nahkoda tadi atau hakikat Muhammad Sir Ahmad tadi. Cukup diam saja. Nah, yang paling berat di sini adalah diam. Yang paling berat di sini adalah mendiamkan akuan kita. Mana akuan kita? Pikiran, perasaan. Itulah diri kita yang ditajallikan, itulah diri kita yang diadakan, atau biasa disebut dengan nafs, jiwa, diri kita yang selalu senantiasa kepada jasmani, jelas. Jadi jangan terpaku lagi ketika betul-betul sang maharaja yang dituju, jangan terpaku lagi. Kenapa kita mau terpaku dengan dibawa-bawanya sang maharaja, pelayan-pelayannya, mau itu menyedapkan mata dan sebagainya? Kenapa kita tidak menguatkan diri kita hanya kepada yang dimaksud tadi, sang maharaja tadi? Nah, untuk sampai kepada sang maharaja, siapa utusan raja tadi? Siapa utusan raja tadi? Maukah ikut sama utusan raja tadi, ataukah mengikuti kehendak daripada keegoan kita? Kita sudah dijemput misalnya oleh utusan raja, sudah dipanggil oleh sang maharaja. Nah, utusan raja bilang belok kanan, kita bilang tidak, saya belok kiri dulu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, entah itu nanti akan sampai kepada sang maharaja, ataukah utusan sang maharaja itu pulang, tidak mempedulikan kita. Kita dibuang di tengah jalan, akhirnya tersesat, seolah-olah kita sudah sampai di maharaja tadi, padahal masih baru di calling sama rajanya melalui utusan. Tapi kita karena ngeyel, mau ke sini, tidak tenang. Akhirnya sang utusan tadi atas perintah Allah Subhanahu wa taala tidak mau lagi
tidak mau lagi menasihati kita. Akhirnya dia pergi kembali lagi kepada sang maharaja. Nah, kita yang menderita di situ. Nah, sama dengan perjalanan ini tamsilan ya. Perjalanan kita ini kan menyelam sebenarnya. Ini menyelam kepada diri. Kalau sudah tahu penghimpunan diri sampai puncaknya itu ada di rahasia. Nah, bagaimana rahasia itu hanya betul-betul tidak boleh diganggu. Hanya betul-betul fokus dia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh diam saja. Diam saja. Ketika terlintas dalam hati, oh saya mau belok kiri, mau belok kanan, belok kiri, belok kanan. Ikut saja, diam saja di situ di kapal, jangan lompat ke lautan, jangan mengikuti itu. Cukup disaksikan saja gelombang-gelombangnya, badainya, mau gelombang apakah di lautan itu. Yang penting tetap di dalam kapal. Nah, ketika lupa dalam kesadaran itu, kembalikan lagi kepada Syekh Ahmad itu tadi. Sampai Syekh Ahmad sendiri yang menyaksikan Allah terus menerus. Kalau lupa, kembalikan lagi. Lupa, kembalikan lagi. Jadi memang akan seperti itu. Jadi ibaratnya ini perahu yang tidak akan pernah berhenti sampai betul-betul menemui ajal kita atau kematian kita secara kematian lahiriah. Jadi kalau sudah tahunya, sudah tahu pagarnya, sudah tahu tujuannya, sudah tahu mapnya, apa yang terlintas-lintas, biasa saja. Di perjalanan melihat gunung, ya lihat gunung. Di perjalanan lihat lautan, lihat lautan. Di perjalanan ada mau singgah, isi bahan bakar, ya isi bahan bakar. Tapi jangan ketika sudah turun dari bus isi bahan bakar, kita malah pergi di warung kopi, lupa untuk naik bus kembali. Dia terlupakan dengan busnya, kendaraannya itu, dia malah di warung kopi selama-lamanya sampai mati. Nah, inilah yang perlu kita inikan lagi, benahi lagi, islah lagi diri secara syariat. Disinilah perjuangannya. Jadi kalau sudah betul-betul menancap, semakin lama menancap, pastinya semakin sangat luar biasa daripada ombak-ombak. Pikiran perasaan ini yang paling perlu untuk didiamkan. Nah, bagaimana cara mendiamkannya? Kalau sudah bisa betul-betul mengetahui, mengenal daripada hakikat Rasulullah, maka dia cukup duduk di situ, atau kalau dalam bahasanya zauk, dengan rasa cita batinia di situ. Nah, biarlah pikiran itu bekerja, tidak perlu dimati-matikan, tidak perlu dipaksa-paksa. Oh, saya tidak fokus, tidak. Biarkan berjalan saja. Yang penting kita ini duduk loh di perahu, rasakan itu loh. Nah, jadi seperti itu. Nah, jawabannya, ilahi anta maksudi, engkaulah zat yang kumaksud. Kalau sudah sampai kepada zat yang dimaksud, itu tidak ada kata kita sudah sampai, tidak ada lagi dan sebagainya, enggak. Itu akan perjuangan terus sampainya kepada melebur kepada lautan ahadiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu akan ada masa kembali lagi kepada kesadaran Adamnya, kembali lagi kepada kesadaran hakikat Muhammad, kembali lagi kepada kesadaran Allah. Yang penting dua aja yang dijaga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang senjata yang paling utama. Dua kalimat sodo itu, dua kalimat syahadat itu senjata yang paling pamungkas. Nah, jangan sampai terlena dengan rasa keadaman, rasa tercela, rasa iblis atau rasa terlaknat. Nah, sehingga sehari-harinya tidak dengan keinginan daripada dirinya, keakuan daripada dirinya. Nah, jadi seperti itu ya, intinya sudah dijawabkan dengan singkat. Kita singkat-singkat ini hanya menjawab pertanyaan ya.
sebenarnya semua praktek-prakteknya, yang simpel-simpelnya, yang jalur tolnya sudah dibukakan. Nah, tinggal nanti kita ini ke depannya menjawab pertanyaan singkat sambil menunggu masa-masa daripada kita semua akan saling saling mendalami lagi daripada islah diri masing-masing. Jadi mungkin begitu saudaraku, mantap pertanyaannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah amal ma'rifat secara syariatnya dengan la haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.